Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang terkasih dalam Yesus Kristus. Untuk kelas 8C, selamat siang. Kita bertemu kembali dalam belajar daring mata pelajaran PPKN. Dalam materi yang sudah Bu Lisa berikan pada pertemuan yang lalu, kalian sudah memasuki bab baru ya, yaitu kalau di buku paket bab 3 tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Pada pertemuan yang lalu, Bu Lisa sudah berikan ilustrasi gambar di Google Gambar, yaitu foto atau gambar suatu keluarga kecil dengan 3 orang anak yang menaiki sepeda motor ya dengan tidak memenuhi peraturan yang seharusnya, karena bergoncengan atau berboncengan lebih dari 2 orang itu melanggar peraturan lalu lintas ya. Selain itu tidak memakai helm anak-anaknya, apalagi dalam masa pandemi juga tidak memakai masker. Nah, itu adalah contoh kecil, contoh yang sederhana orang yang atau suatu masyarakat yang tidak taat pada peraturan atau hukum. Ya, dalam kehidupan sehari-hari hukum atau peraturan itu menjadi alat untuk menciptakan ketertiban. Nah, kita akan membahas itu lebih lanjut sampai nanti kepada pengertian perundang-undangan, sampai pada tata urutan peraturan perundangan, dan bagaimana menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, kita buka dulu PowerPoint-nya dalam materi bab 3 ini. Memaknai peraturan perundang-undangan. Ya, sebelumnya kalian harus tahu dulu, adakah masyarakat yang hidup tanpa hukum atau peraturan? Ya, saya kira tidak ada ya. Masyarakat senantiasa dikelilingi oleh peraturan, atau kita sebagai masyarakat selalu hidup dengan dikelilingi oleh peraturan. Ya, peraturan atau hukum. Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang terpencil, pasti ada peraturan. Di hutan pun ada peraturan kok ya. Ya, tidak terpengaruh oleh teknologi pun juga tetap ada peraturan. Ya, dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hukum itu menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Jadi sekali lagi, dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, hukum itu menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Negara atau masyarakat itu akan kacau hidupnya apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakatnya. Contoh yang sederhana saja, selain ilustrasi gambar yang minggu lalu sudah Bu Lisa berikan dan kalian sudah berpendapat banyak itu ya, dan itu diambil nilainya juga ya. Contoh lain ada di halaman buku paket, itu bagaimana 3 orang pelajar SMP yang taat pada peraturan, yaitu menyeberang di zebra cross. Itu dalam hal peraturan lalu lintas. Nah, sebetulnya dia bisa mengambil jalan pintas, misalnya dia langsung aja menyeberang di tempat yang tidak ada zebra cross-nya. Ya, karena untuk menuju ke zebra cross harus jalan agak jauh. Nah, bisa saja, tapi bagaimana 3 orang anak ini ingin taat kepada peraturan dan ingin selamat? Ya. Nah, itu adalah suatu contoh bahwa dengan kita taat terhadap peraturan, maka masyarakat itu akan tertib ya, akan aman, akan nyaman. Marilah kita menumbuhkan ketaatan terhadap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita langsung menuju kepada makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, kalau tadi kalian sudah dapatkan informasi
yang kalian peroleh saat mengamati gambar yang minggu lalu ya. Juga ada gambar-gambar lain di buku paket. Nah, sekarang untuk kamu sendiri, sudahkah kamu melaksanakan peraturan? Misalnya peraturan di jalan raya, ya, memakai helm, ya, apalagi sekarang pada saat pandemi corona COVID-19, apakah kamu taat pada peraturan dengan protokol kesehatan, dengan memakai masker, mencuci tangan dengan rajin ya, kemudian memenuhi aturan protokol kesehatan yang lainnya, itu semua kan peraturan. Ya, peraturan yang senantiasa berkembang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehidupan zaman atau sesuai dengan lingkungan yang saat ini sedang dihadapi itu apa? Itu peraturan itu senantiasa fleksibel, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti saat ini banyak sekali peraturan-peraturan baru dalam kaitannya dengan COVID-19 ya, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun yang dibuat oleh masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, tuh, jadi kembangkan terus keingintahuan kalian tentang peraturan ya. Juga kembangkan terus ketaatan kalian terhadap peraturan. Ya, baik, lanjut. Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 3. UUD NRI 45 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, maka dalam pasal 22A UUD NRI 45, jadi menyambung ini tadi ya, setelah pasal 1 ayat 3, dalam pasal 22A UUD NRI 45 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang itu diatur dengan undang-undang. Jadi sekali lagi, dalam pasal 22A melanjutkan pasal 1 ayat 3 tadi, dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang itu diatur dengan undang-undang. Maka, untuk menjabarkan pasal 22A tersebut, nah ini, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan bahwa hukum memiliki bentuk hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Ya, apa itu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis? Di buku paket kalian ada ya, dikatakan hukum tertulis adalah hukum yang ditulis dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk buku ya, dalam bentuk buku undang-undang, dalam bentuk peraturan perundang-undangan ya. Misalnya kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu termasuk hukum tertulis. Ketetapan MPR, undang-undang, Perpu, PP, Perda dan seterusnya itu adalah hukum tertulis. Tapi selain itu juga ada hukum yang tidak tertulis yang disebut juga dengan konvensi. Hukum yang tidak tertulis ini tidak ditulis tetapi sangat ditaati ya, karena dianggap sebagai suatu hukum yang turun-temurun atau suatu hukum yang betul-betul masyarakat itu tahu ya, dan kalau tidak dilakukan maka akan mendapatkan sanksi. Kalian sudah mengenal bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kalian. Ya, banyak ya, seperti tata tertib sekolah. Ya, seperti sekarang kalian ini belajar daring, bagaimana bentuk peraturan tata tertib selama daring ini. Ya, ketika kalian masuk pertama kali di bulan Juli, ada tata tertib bagaimana kalian belajar daring ini. Ya, termasuk kalian harus memakai seragam meskipun tidak kelihatan. Ayo, siapa yang tidak pakai seragam? Memakai seragam sekolah, bangun pagi, di depan laptop atau HP itu jam berapa, sudah ada ketentuannya, tidak meninggalkan pelajaran, tidak sambil makan, ya seperti sekolah biasa, tetapi di rumah.
Nah, itu adalah peraturan tata tertib sekolah, baik offline nanti kalau udah masuk maupun online saat ini atau daring. Ya, termasuk saat ini kalian setiap Senin, Selasa, dan Rabu kalian mengikuti doa dan meditasi memakai Google Meet. Nah, itu kalian harus siap presensi jam berapa? Jam 7:04. Jam 7:04 itu tenggatnya ya. Karena jam 7:04 sudah mulai meditasi. Kemudian peraturan di lingkungan rumah tangga, peraturan daerah, peraturan pemerintah, undang-undang dan lain-lain itu adalah yang sudah dikenal di masyarakat bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu apa saja? Jadi gini, hierarki atau tingkatan undang-undang di Indonesia itu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Jadi ada tingkatannya, ada urutannya, di mana yang tertinggi, peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah UUD NRI 1945. Di bawah UUD NRI 1945 ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat TAP MPR. Kemudian di bawah TAP MPR ada UU-Perpu atau Perpu itu singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Di bawah UU Perpu ada Peraturan Pemerintah atau PP. Di bawahnya lagi ada Peraturan Presiden atau Perpres. Di bawah Perpres ada Perda Provinsi atau Peraturan Daerah Provinsi. Di bawah Perda Provinsi ada Perda Kabupaten Kota atau Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Nah, ini urut ini 7 ini ya. UUD NRI 45, TAP MPR, UU Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. Ini harus urut. Jadi kalau belajar harus urut. UUD 45 yang tertinggi. Ya, di dalam pelaksanaannya, TAP MPR itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. UU Perpu tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR. PP tidak boleh bertentangan dengan Perpu. Perpres tidak boleh bertentangan dengan PP. Perda Provinsi tidak boleh bertentangan dengan Perpres. Perda Kabupaten Kota tidak boleh bertentangan dengan Perda Provinsi. Jadi, peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Akhirnya, semua peraturan nomor 2-7 ini semuanya akhirnya tidak boleh bertentangan dengan yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut. Nah, kita akan belajar tentang asas. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu apa saja? Ya, ada 7 asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Ya, jadi maksudnya gini, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ya ini ditegaskan dalam pasal 5 UU nomor 12 tahun 2011, dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu harus apa? Harus sesuai dengan 7 asas ini. Contoh, apa sih yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan? Ya, penjelasannya ada di halaman 55 ya. Asas kejelasan tujuan itu adalah asas bahwa setiap membentuk peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. Ya, harus memiliki tujuan yang jelas. Ya, tidak boleh mau membentuk peraturan perundang-undangan tujuannya itu hanya untuk hanya untuk jabatan tertentu atau hanya untuk menyenangkan golongan tertentu, tidak. Jadi harus jelas tujuannya. Kemudian asas kelembagaan. Apa yang dimaksud dengan asas kelembagaan? Asas kelembagaan di sini adalah bahwa peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.
Dan tentunya peraturan perundang-undangan itu tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan ya oleh lembaga yang tidak berwenang. Nah, ini namanya asas kelembagaan. Demikian juga asas-asas lainnya silakan kalian langsung pelajari dari halaman 55. Kemudian, kalau tadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sekarang kita akan menuju kepada asas yang lainnya, yaitu asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Jadi tolong bedakan ya. Kalau tadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kalau yang ini asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Apa saja? Ya, materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan asas-asas apa saja? Asas pengayoman, ya, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ya, tiap asas itu memiliki arti atau makna. Contoh, asas pengayoman. Pengayoman itu artinya perlindungan ya. Pengayoman yaitu artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus berfungsi memberikan perlindungan untuk mencapai ketentraman masyarakat. Pengayoman. Yang lain lagi saya ambil asas kekeluargaan. Apa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan di sini? Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas kesamaan kedudukan, apa artinya? Asas kesamaan kedudukan artinya dalam hukum dan pemerintahan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan suku, agama, ras, ya, golongan, gender, status sosial, dan sebagainya. Demikian juga yang tadi tidak boleh saya definisikan, kalian bisa langsung pelajari definisinya di halaman 56. Ya, untuk kali ini subjudul A yaitu tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan itu sampai di sini. Dan terutama dalam materi yang makna tata urutan peraturan perundang-undangan pada pertemuan hari ini itu kalian harus paham tentang tata urutan perundang-undangannya ya, bahwa ini yang tadi saya ulangi sedikit ya. Yang tadi saya ulangi sedikit ya ini, bahwa di Indonesia peraturan perundangan itu memiliki urutan tertinggi, terendah ya, atau di tengah-tengah itu ada hierarkinya. Ya, ada tingkatannya. Di mana yang tertinggi UUD 45, TAP MPR, UU Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. Biasanya sering ditanyakan ini di PTS atau PAS ya, tentang urut-urutan ini. Ya, tentang urut-urutan ini. Dan nanti kamu mungkin di kuisis juga Bu Lisa akan teskan tentang tata urutan peraturan perundangan. Contohnya, TAP MPR itu ada di urutan keberapa? Ya. PP itu ada di urutan keberapa? Kemudian sebutkan tata urutan secara keseluruhan dan sebagainya dan sebagainya. PP itu harus tidak boleh bertentangan dengan Perpu. Perpu tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR dan sebagainya seperti tadi. Baik, anak-anakku sekalian yang terkasih, sementara subjudul A tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan sampai di sini dulu. Ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan topik dan tugas yang berbeda. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.